Pax Tecum. Mungkin di antara kita pernah mendengar desas-desus bahwa beberapa paus atau pemimpin tertinggi umat Kristen Katolik memiliki anak. Dan hal tersebut sering digunakan untuk menyerang atau membuli kepercayaan umat Kristen Katolik. Benarkah demikian? Marilah kita bahas fenomena tersebut. Kita mulai dari bagaimana paus dipilih. Bapak Paus dipilih melalui sebuah proses yang disebut konklav. Konklav ini dilakukan oleh Dewan Kardinal. Sedikit berbeda dengan yang pernah terjadi pada konklav modern ini. Dahulu, siapapun dapat dipilih menjadi seorang paus, tidak harus seorang kardinal atau uskup. Bahkan seorang awam atau umat biasa pun dapat dipilih menjadi Bapak Paus. Selain itu, pada abad ke-11, para pastor Katolik belum diwajibkan untuk melakukan selibat atau masih diizinkan untuk dapat menikah. Maka tidak mengherankan beberapa paus memiliki anak. Berikut ini merupakan beberapa paus yang memiliki anak, baik merupakan anak resmi atau sah, ataupun merupakan anak tidak resmi yang merupakan sebuah skandal bagi kepausan. Yang pertama, Santo Petrus. Santo Petrus merupakan murid Tuhan Yesus yang menjadi uskup Roma dan paus pertama. Dalam kisah Injil menurut Santo Matius, Santo Petrus disebutkan memiliki seorang ibu mertua. Maka secara otomatis pasti Santo Petrus memiliki seorang istri. Bahkan Clement dari Alexandria sempat menuliskan sebuah surat yang menegaskan tentang keberadaan istri dari Santo Petrus. Namun keberadaan anak dari Santo Petrus masih sering diperdebatkan. Santo Petrus sering disebutkan memiliki seorang anak perempuan yang juga merupakan seorang suci, yaitu Santa Petronila. Meskipun demikian, hubungan antara Santo Petrus dengan Santa Petronila, walaupun namanya sama, masih diperdebatkan apakah merupakan anak kandung atau anak spiritual. Paus Felix. Paus Felix lahir dari keluarga senator Romawi. Dia memiliki keluarga karena dia menikah, namun kemudian menjadi duda karena istrinya meninggal. Paus Felix menjadi duda sebelum ditunjuk menjadi seorang paus pada tahun 483 Masehi. Dari pernikahannya, Paus Felix memiliki anak bernama Gordianus. Dari Gordianus ini, Felix menjadi kakek canggah dari Paus Gregorius yang pertama. Yang ketiga, Paus Hormisdas. Paus Hormisdas diberi nama sama seperti seorang pangeran dari Persia, yaitu Pangeran Hormisdas yang membantu Kekaisaran Bizantium melawan Kekaisaran Sasanid. Paus Hormisdas sebelum menjadi seorang diakon, beliau telah menikah dan memiliki satu orang anak. Anak tersebut kelak akan menjadi Paus Silverinus. Yang keempat, Paus Innocentius ke-8. Paus yang naik tahta dari tahun 1484 sampai 1492 memiliki dua orang anak tidak sah sebelum beliau menjadi seorang paus. Anak tertuanya, Francesco Cibo, dinikahkan dengan Maddalena de Medici dari keluarga bangsawan de Medici. Sebagai imbal baik dari pernikahan tersebut, Paus Innocentius ke-8 mengangkat Giovanni di Lorenzo de Medici yang baru berumur 13 tahun menjadi seorang kardinal. Kardinal Giovanni sendiri akhirnya akan menjadi Paus Leo yang ke-10. Terakhir, Paus Paulus ketiga. Paus yang naik tahta dari tahun 1534
sampai 1549 ini memiliki seorang wanita simpanan saat menjadi seorang klerus muda. Wanita tersebut bernama Silvia Ruffini. Dari hubungan yang tidak sah tersebut, Paus Paulus III memiliki 4 orang anak. Salah satunya adalah Pier Luigi Farnese. Pier Luigi Farnese ditunjuk oleh bapaknya sendiri, yaitu Paus Paulus III, menjadi Duk Parma yang pertama. Namun sebenarnya Paus Paulus III sendiri sudah memutuskan hubungannya dengan Silvia Ruffini sebelum diangkat menjadi uskup Parma. Nah, itu dia beberapa paus yang memiliki anak, baik anak sah maupun anak tidak sah. Sebenarnya masih banyak paus yang memiliki anak atau bahkan dikatakan aktif secara seksual meskipun tidak memiliki anak. Dari daftar tersebut, kita dapat mengelompokkan 2 kelompok paus yang memiliki anak, yaitu mereka yang memiliki anak secara sah karena aturan memungkinkannya, dan yang kedua adalah para paus yang memiliki anak tidak sah. Hal inilah yang menjadi salah satu sejarah hitam dari kepausan. Semoga kita dapat belajar dari kisah-kisah para paus ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam.